Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video, yaitu saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger. Jadi pertanyaan tersebut, Kak, kalau jadi freelancer harus punya laptop atau komputer ya? Pengen freelance tapi belum punya laptop atau komputer. Kira-kira ada nggak ya pekerja lepas atau freelance tapi hanya bermodalkan HP? Rekomendasiin dong biar bisa kerja buat ditabungi beli laptop. Terima kasih. Jadi sebenarnya ini jawabannya sudah saya berikan, bisa dicek di sini jawaban saya. Jadi buat teman-teman yang memang itu pengen coba kerja online atau istilahnya tuh freelance, bisa kerja dari rumah ataupun bisa juga kerja, misalnya kerja onlinenya itu pada malam hari. Jadi pagi hari dia bekerja, misalnya masuk kantor, mungkin pulang udah sore atau siang jam-jam 3 sore. Jadi malamnya itu dia bisa cari proyekan, misalnya kayak di Upwork pun di Fiverr. Dulu saya juga seperti itu, jadi saya sambil bekerja itu mulai dari jam 8 pagi sampai pulangnya itu jam 3 sore, dan malamnya saya terusin dengan cara saya belajar berburu proyek yang ada di Upwork, di Fiverr itu sejak dari 2016 teman. Nah dulu saya juga sama posisinya kayak user yang bernama Lintang Anjani ini. Dulu saya pada waktu memulai kerja online, saya juga nggak serta-merta itu alat-alat saya udah lengkap. Jadi saya juga pernah mengalami kerja online itu dulu waktu sebelum 2016, yaitu saya mulai di Upwork, itu saya juga sudah pernah. Sebelum ke Upwork itu saya juga kerja di situs lain, tapi ini saya menggunakan dengan modal komputer di warnet teman-teman. Jadi memang untuk kerja online itu setidaknya kalau kita pakai HP itu sebenarnya bisa ya, cuman kurang nyamannya HP itu kan, apalagi kalau misalnya pekerjaan mengetik nggak enak kayak layar sentuh. Coba teman-teman bayangkan, misalnya kita harus mengetik 3000 kata atau kita membuat artikel di HP. Kalau buat yang terbiasa, dulu saya mulai kerja online itu sebenarnya dari sejak tahun 2000 berapa ya? 2007 mungkin kalau nggak salah. Dulu itu belum ada yang aplikasi yang bisa ngubah dari suara ke teks. Jadi semuanya harus dilakukan secara manual dengan menggunakan mengetik di keyboard, teman-teman. Nah, kalau sekarang sih enak, kita bisa mengetik tapi tanpa harus tangan kita menyentuh keyboard gitu, teman. Karena ada aplikasinya. Saya lupa apa nama aplikasinya tuh. Cuman seiring berjalannya waktu, ya itu tadi, saya kurang nyaman kerja di HP. Dulu udah ada HP kayak layar sentuh gini, tapi yang nggak nyaman aja kerja di apa namanya di HP ya teman-teman. Makanya saya sarankan buat teman-teman yang memang serius kerja online, istilahnya itu kerja dari rumah atau kerjanya itu setelah kerja pulang dari kantor dan ingin berburu proyek seperti yang saya lakukan selama ini dari sejak 2016 di Upwork maupun di Fiverr. Coba tabung uangnya lalu beli komputer, teman. Jadi itu bisa dengan cara beli komputer bekas atau teman-teman tuh mengupgrade laptop atau komputer teman-teman. Jadi saya juga sudah punya laptop, dan laptop saya itu kan perkembangan software tuh sangat cepat ya teman-teman. Jadi dia butuh spesifikasi yang mumpuni. Jadi semakin baru software yang akan kita gunakan itu kan butuh spek yang lebih tinggi. Nah makanya untuk mengikuti perkembangan tuntutan seperti itu, jadi saya juga mengupgrade misalnya dari harddisk jadi SSD storage-nya di laptop tuh, kemudian dari RAM yang biasa saja misalnya 4 GB tambah lagi ke 8 GB, atau dari 8 GB tambah lagi ke 16 GB RAM-nya. Nah seperti itu, jadi step by step, jadi perlahan-perlahan teman-teman untuk mengupgrade-nya. Nah, cuman memang kalau misalnya teman-teman mau ikutin cara saya dulu, yaitu saya menggunakan juga komputer warnet, atau saya juga pinjam laptop atau PC teman saya atau kosan saya dulu, itu untuk dipakai kerja online ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Cuman ya kurang nyaman aja dan kurang aman. Karena kita khawatir kalau misalnya kita kerja di warnet ataupun pakai kita pinjam laptop orang lah atau PC orang,
ya siapa tahu dia pasang keylogger. Keylogger itu adalah program penyimpan password. Jadi setiap apa yang kita ketikkan di keyboardnya itu dia bisa direkam. Jadi bayangkan kalau misalnya teman-teman itu akunnya sudah bagus, misalnya di Avok sudah banyak menyelesaikan banyak proyek, dan hanya gara-gara teman-teman males atau nggak punya niat untuk membeli laptop sendiri atau komputer sendiri, kalau password atau admin atau akunnya itu diketahuin, misalnya kalau teman-teman sering ke warnet, ya bisa jadi ya akun teman-teman itu diambil alih oleh orang lain, atau istilahnya itu dihack, teman-teman. Nah, ya itu tadi, memang kalau untuk kerja di freelance itu paling tidak teman-teman itu usahakanlah gunakan apa yang ada dulu. Bisa itu pakai komputer yang sudah ada, bisa itu PC, ataupun bisa menggunakan laptop. Atau memang kalau memang belum ada, ya teman-teman yang itu tadi resiko mulai dari di warnet aja, atau meminjam laptop atau PC milik teman-teman kosan. Misalnya kalau teman-teman ngekos, ya itu tadi minjam komputer teman-teman yang di kosan gitu. Sama kayak saya dulu. Cuman ya kalau memang betul-betul uangnya udah cukup, tabungannya udah cukup, ya beli aja komputer baru. Karena kegunaannya kalau kita punya laptop sendiri, ya dari segi keamanan tadi itu lebih aman, dan kita bisa juga sering latihan. Misalnya kalau kayak teman-teman itu bergerak di bidang desain dan pengen membuat jasa, membuat logo desain, banner, atau untuk sosial media desain, ya teman-teman kan bisa latihan setiap hari membuat desain sampai teman-teman itu udah ahli lah membuat desain, bisa logo, bisa banner, bisa macam-macam. Nah seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman seperti saya itu mengedit video atau sebagai YouTuber, teman-teman kan bisa latihan bagaimana cara membuat video yang bagus, bagaimana cara menyatukan semua video, gimana cara memberikan efek, gimana caranya memberikan transisi, tombol subscribe, green screen, maupun yang lainnya, teman-teman. Nah, itulah kegunaannya kalau misalnya kita sudah ada laptop atau PC sendiri. Jadi kita lebih fleksibel belajarnya dan lebih tenang juga ya, karena lebih aman tadi. Apalagi kita misalnya menggunakan di rumah itu kita sudah ada IndiHome sendiri atau Viz Media ataupun yang lainnya. Nah seperti itu aja saran dari saya teman-teman, buat teman-teman yang memang saat ini pengen kerja freelance tapi belum ada laptop atau komputer. Oh iya, syaratnya kalau teman-teman memang serius pengen kerja online itu minimal umurnya 18 tahun. Kenapa 18 tahun? Karena di umur 18 tahun itu teman-teman itu mendapatkan SIM dan KTP kan. Nah, jadi untuk di Fiverr atau di Avok itu butuh yang namanya, ya itu tadi, bisa KTP untuk upload KTP ataupun upload SIM. Jadi kalau teman-teman belum punya KTP yang seumur hidup itu atau belum mempunyai SIM, ya teman-teman juga belum bisa, teman-teman. Jadi saran saya seperti tadi, silakan diikutin. Ya kalau teman-teman mau serius, ya coba tabung dulu uangnya sampai cukup lalu beli laptop atau PC. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, nanti silakan aja berkomentar di kolom bawah. Dan jika teman-teman butuh mentor nanti dan pengen diajarin, atau teman-teman pemula untuk tahu step by stepnya yang benar itu kerja online di Fiverr maupun di Avok, teman-teman itu bisa nanti saya cantumkan link deskripsinya, yaitu program kursus online atau mentoring Avok dan Fiverr selama 1 tahun ke depan. Jadi manfaatnya itu teman-teman bisa konsultasi saya ke langsung, dan juga teman-teman bisa bergabung dalam grup freelance atau Telegram yang saya buat. Jadi nanti teman-teman bisa gabung juga dengan member lain yang sudah menghasilkan atau sudah rutin mendapatkan proyek yang ada di Avok maupun di Fiverr. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.